Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mimbar Gemar online pagi hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023. Dan saya sangat terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Mazmur 44 ayat 26. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha agung, maha mulia. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih karunia, kemurahan-Mu, anugerah-Mu sepanjang pagi hari ini. Sehingga kami kembali Engkau pertemukan, kami semua, baik jemaat pengiel maupun jemaat anugerah Kemendung di dalam mimbar Gemar online pagi hari ini. Tuhan, kami akan bersama-sama belajar untuk merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu melalui Gemar online pagi hari ini. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini semuanya berasal dari Tuhan dan kami semua terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Mazmur 44 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bangsa Indonesia pagi hari ini pasti ingat, yaitu memperingati Hari Pahlawan. Pagi hari ini saya sangat terberkati dengan firman Tuhan, sehingga saya akan memberikan judul pagi hari ini, yaitu berjuang dan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca perikopnya di sini yaitu jeritan bangsa yang tertindas. Nah, jika suatu bangsa mengalami penindasan, pasti ingin mengalami yang namanya kemerdekaan, bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan. Nah, itu akan terlaksana, akan terpenuhi jika ada perjuangan dan doa. Dan ini tidak mudah. Tapi mari kita belajar pagi hari ini melalui Gemar pagi hari ini. Saat bangsa Israel waktu itu mengalami suatu penindasan yang luar biasa. Pikiran mereka pedih, gelap, hancur. Semua ini dialami bangsa Israel. Karena apa? Karena dosa mereka yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka memberontak, mereka tidak nurut sama Tuhan, tidak setia, tidak taat, semuanya sendiri. Sehingga sampai Tuhan mengatakan mereka itu suatu bangsa yang bebal. Nah, tetapi kita ingat, kita akan melihat di sini, kenapa sampai akhirnya bangsa Israel mengalami kemerdekaan, pemulihan. Semua masalah, persoalan, pergumulan yang mereka alami ini akhirnya membuat bangsa Israel itu sadar dan berbalik kepada Allah. Mereka menjerit, mereka berseru-seru, mereka berserah pasrah sama Tuhan. Mereka berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana bangsa Israel nantinya itu bisa bebas, bisa mengalami suatu pemulihan yang luar biasa, mengalami sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengalami semua ini, akhirnya betul-betul membuat bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar, dia pasrah, berseru-seru, berserah, berpengharapan pada Tuhan, berbalik total kepada Allah. Mereka betul-betul menjerit, meminta pengampunan dan pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita pasti
mengalami yang namanya suatu masalah, persoalan, pergumulan, mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak mampu betul-betul, kita seperti wis pokoknya tidak kuat, kita wis jatuh tergeletak, wis tidak bisa berbuat apa-apa, wis mungkin putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali melalui pertobatan bangsa Israel, kesadaran bangsa Israel yang akhirnya mengalami pemulihan, sukacita, damai sejahtera. Nah, sebagai orang beriman, kita tidak perlu hancur oleh kesusahan atau terus mendekam dalam kehancuran akibat kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Namun mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita tidak kecewa, tidak sakit hati, kita tidak hancur, kita tidak terus terkungkung dengan permasalahan kita, tapi kita berusaha bagaimana supaya kita bisa keluar dari permasalahan, persoalan, pergumulan kita, dan kita akan mengalami pemulihan, sukacita, damai sejahtera, mengalami kemenangan, mengalami kemerdekaan. Semua itu bisa kita alami, semua bisa kita dapatkan, kita raih. Dan semua itu tidak bisa secara ajaib atau instan, tetapi perlu perjuangan dan doa. Kita menjerit, kita berseru-seru, berserah, pasrah total sama Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita manusia, debu tanah, lemah, kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi kita masih mau melibatkan Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan kita pun yang bersalah dan berdosa, kita harus mau datang kepada Tuhan, mau mengakui semua kesalahan dan dosa kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pengampunan, menolong kita, memberikan jalan keluar. Dan jika semua itu sudah kita alami, sudah kita raih, sudah kita dapatkan, kita mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, pemulihan, kita harus mau menata ulang kehidupan kita. Yang tadinya itu mengalami, yang tadinya itu kita selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa. Memang manusia jika masih hidup tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Tapi mari kita belajar dengan kesalahan itu, kita tidak terus salah melakukan kesalahan terus, tapi kita sadar, kita bertobat, kita minta ampun pada Tuhan, kita bangkit, kita semangat, kita percaya semuanya akan kita dapatkan, semuanya akan kita raih. Amin. Karena kita percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuek, yang gak mau tahu, tapi Tuhan kita adalah Bapa kita yang luar biasa, kasih setianya luar biasa, panjang sabarnya luar biasa. Dia Allah yang sangat mengerti, Dia Allah yang sangat peduli, Dia Allah yang sangat bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan dalam Gemar pagi hari ini. Kiranya kita semua terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita terus belajar untuk di dalam menghadapi suatu masalah, persoalan, pergumulan, kita tidak terus larut, tapi kita bangkit, kita semangat, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tapi kita bagaimana caranya, usaha kita, yaitu melalui suatu perjuangan dan doa, kita semakin melekat dengan Tuhan, setia, taat sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tatamu yang kudus Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena pagi hari ini kita sudah bersama-sama belajar
untuk merenungkan sebagian firman Tuhan melalui Gemar Online pagi hari ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami, dan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini betul-betul akan membawa, mengingatkan kami untuk kami belajar dari kesalahan dan dosa yang kami alami, untuk bagaimana usaha kami agar kami mengalami pemulihan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam karya Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.